Halo Kak Tika, selamat hari Minggu. Halo Kak Rahel, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu adik-adik. Adik-adik di rumah pasti pada sehat-sehat semua ya Kak? Amin, kalaupun hari ini ada yang sakit, kita berdoa semua adik-adik cepat kembali sehat, diberkati oleh Tuhan. Amin. Kalita, biar adik-adik di rumah semangat, kita ajak mereka untuk salam sehat yuk. Ayo Kak Tika, kita sapa adik-adik kita yang di rumah ya. Apa kabar adik-adik? Luar biasa, Sehat selalu. Yes, yes, yes. Wah, aku pengen nanya sih yang adik-adik di rumah, tadi ada yang nangis gak ya pas bangun? Coba Kalita lihat nih dari sini, ada yang nangis nggak? Oh adik-adik kita semuanya baik-baik Kak, udah semangat mau puji nama Tuhan hari ini. Wah, berarti kita hari ini harus menyambut di minggu pagi ini dengan semangat. Dengan semangat dan sukacita ya Kak Tika. Iya betul. Kita akan bernyanyi puji nama Tuhan, pujian yang berkata, Ku Ku sambut pagi. Mari adik-adik bangkit berdiri semuanya, kita bernyanyi puji nama Tuhan. Kita bernyanyi. Ku sambut pagi di hari Minggu, memuji Tuhan itu mauku. Ayo teman kita memuji Tuhan, kita bernyanyi puji namanya. Sekali lagi ya. Ku sambut pagi di hari Minggu, memuji Tuhan itu mauku. Ayo teman kita memuji Tuhan, kita bernyanyi puji namanya. Kita akan mulai ibadah kita pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan dan anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kami. Anak-anak sekolah minggu bisa mengikuti ibadah minggu pagi ini. Hadirlah Engkau ya Tuhan melalui Roh Kudus di dalam ibadah kami ini. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kalita, Ya Kak Tika, Kalita tahu nggak temanya minggu hari ini? tema kita minggu pagi hari ini tetap setia pada Tuhan. Wah, Kalita juga tahu nggak kalau ada salah satu tokoh Alkitab yang tetap setia pada Tuhan? Yang setia pada Tuhan. Adik-adik di rumah ada yang tahu? Ya, Daniel Kak Tika, betul atau tidak? Betul Kalita, Daniel tuh tetap setia Kalita walaupun dia dituduh bersalah. Wah, kita harus menadani sikap Daniel ya Kak, yang setia pada Tuhan. Betul. Kalita tahu lagu tentang Daniel nggak? Wah, sama Kak, seperti pujian. Kalita tahu kita akan bernyanyi, pujiannya berkata, Beranilah seperti Daniel. Mari adik-adik kita bernyanyi. Ada gerakannya ya Kak Tika? Iya betul. Bangkit berdiri adik-adik. Beranilah seperti Daniel yang pegang terus kebenaran, meskipun dalam goa tetap percaya Tuhan. Sekali lagi adik-adik. Beranilah seperti Daniel yang pegang terus kebenaran, meskipun dalam goa tetap percaya Tuhan. Wah Kak Tika, kita akan sebentar lagi mendengar firman Tuhan. Apa ini siapa ini Kalita sebelum masuk firman Tuhan? Ayo adik-adik, kita mau dengar firman Tuhan, disiapkan Alkitabnya, duduk yang manis penuh sukacita, kita akan bernyanyi pujian yang berkata, Baca kitab kitab suci. suci. Mari
adik-adik. Nyanyikan dengan hati yang gembira ya adik-adik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Bahasa Bataknya. Ukap marohamu, ukap ganupari, jahama bibelmu, dungi martangiang, jahama hartana, dungi martangiang, asamonang ho, asamonang ho, jalapos roha, glory haleluya, ukap marohamu, jahama hartana, asamonang ho. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa, untuk bermohon agar kami diberikan hikmat untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Engkau Bapa di dalam firman-Mu di ibadah ini melalui hamba-Mu ini, agar anak-anak kami sekolah minggu dapat memahami dan melakukan firman-Mu ini di dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Anak-anak kami yang ada di rumah, minggu ini kita akan ibadah, dan anak-anak yang di rumah tolong dibuka Alkitabnya, dan nats kita minggu ini adalah diambil dari Daniel pasal 6 ayat 11 sampai 12. Sudah dibuka Alkitabnya? Kita membaca bersama-sama. Beginilah firman Tuhan. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Demikianlah firman Tuhan. Salam kepada anak-anak kami yang kami kasihi di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Topik firman kita di minggu ini adalah tetap setia pada Tuhan. Contoh yang diambil dari firman minggu adalah kisah Daniel. Anak-anak yang kami kasihi, mungkin anak-anak sudah tidak asing lagi dengan Daniel. Siapakah Daniel itu? Daniel adalah anak Tuhan yang pemberani, cerdas, rajin berdoa dan beribadah kepada Tuhan. Selain itu, Daniel juga mempunyai teman-teman yang seperti Daniel, setia kepada Tuhan. Tahukah anak-anak sekolah minggu siapakah teman-teman Daniel itu? Teman-teman Daniel itu adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Pada masa Raja Nebukadnezar, teman-teman Daniel dibuang ke dalam perapian. Kenapa mereka dibuang ke dalam perapian? Karena mereka tidak mau menyembah patung emas. Tapi apa yang terjadi pada teman-teman Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego? Di dalam perapian mereka tidak terbakar. Kenapa? Karena Allah selalu menyertai mereka dan mengasihi mereka. Setelah bangsa Babel dipimpin oleh Raja Darius, Daniel diangkat menjadi seorang pejabat tinggi. Di dalam kerajaan itu tentu bukan hanya Daniel saja yang menjadi pejabat tinggi. Tentu masih banyak lagi yang menjadi seorang pejabat tinggi. Pejabat-pejabat tinggi lainnya tentu cemburu kepada Daniel, dan mereka berusaha untuk menjatuhkan Daniel. Apapun yang mereka lakukan, mereka terus berusaha bagaimana supaya Daniel ini jatuh, tidak menjadi seorang pejabat tinggi. Apapun mereka perbuat, tapi mereka tidak menemukan kesalahan apapun di dalam diri Daniel.
Bagaimana karakter Daniel di dalam pekerjaannya? Daniel ini seorang pekerja yang disiplin, jujur, dan selalu berdoa kepada Tuhan. Maka sebab itu, anak-anak, musuh-musuh Daniel ini tidak menyukai Daniel. Karena apa? Karena ada timbul di hati mereka rasa cemburu. Sehingga mereka berusaha mengusulkan apapun kepada Raja Darius untuk mengeluarkan surat perintah yang harus ditaati. Dan barang siapa yang melanggar perintah akan dilemparkan ke dalam gua singa. Isi surat perintahnya, tahu nggak anak-anak apa isi surat perintahnya? Isi surat perintahnya tidak diizinkan berdoa kepada Tuhan kecuali kepada Raja Darius. Apa yang terjadi dengan Daniel setelah mendengar surat perintah itu? Daniel pergi ke rumahnya dan ia berlutut berdoa 3 kali sehari serta memuji Allah seperti yang dilakukannya setiap hari. Itu bisa kita lihat tadi nats yang ke-11 telah tertulis di situ. Bagaimana dengan sikap-sikap musuh Daniel? Pasti mereka sudah bagaimana caranya, bagaimana Daniel ini harus bisa jatuh. Lalu mereka bergegas ke rumah Daniel, mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Tuhan. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengadu dan mendesak Raja Darius untuk menghukum Daniel. Akhirnya Raja Darius memerintahkan Daniel dilemparkan ke dalam gua singa. Tapi Daniel tidak merasa takut. Dia tetap masuk ke dalam gua singa. Tapi apa yang terjadi? Tuhan menyelamatkan Daniel. Dengan cara bagaimana? Singa dibuat Tuhan diam dan tidak memakan Daniel. Mengapa Tuhan berbuat begitu? Karena Tuhan tahu keteguhan hati Daniel setia kepada Tuhan. Melihat peristiwa tersebut, Raja Darius langsung memerintahkan kepada seluruh bangsa Babel agar menyembah Allah yang disembah oleh Daniel. Jadi mungkin anak-anak tidak asing mungkin dengan kisah Daniel ini, tapi ada lagunya loh. Inang akan nyanyikan satu buah lagu mengenai Daniel. Kita nyanyi bersama-sama. Daniel di gua singa, pam pam pam. Daniel di gua singa. Karena ia dikasihi Tuhan, maka ia diselamatkan, pam pam pam, suam suam, pam pam pam, suam suam. Jadi anak-anak yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, dari kisah Daniel ini kita harus belajar bagaimana setianya Daniel kepada Tuhan. Bagaimana bentuk setia kita kepada Tuhan? Kita harus rajin berdoa, membaca firman-Nya, dan jangan lupa mengikuti ibadah sekolah minggu dan ibadah keluarga yang dilakukan oleh setiap hari Kamis di gereja kita. Jadi bukan hanya itu, tapi perbuatan anak-anak dilakukan setiap hari itu sesuai dengan apa yang dibaca dari firman Tuhan. Itulah bentuk setia kita kepada Tuhan. Bagaimana kita bentuk setia kita kepada Tuhan? Contoh dekatnya adalah bagaimana kita setia juga mendengarkan dan melakukan nasihat dari orang tua kita. Karena orang tua kita itu adalah wakil Tuhan yang ada di dunia ini. Dari sikap kisah Daniel, dari musuh-musuh Daniel itu, anak-anak tidak boleh meniru dan melakukan rasa cemburu, membenci terhadap siapapun, baik itu terhadap teman, saudara, dan orang lain. Bahkan kita harus mendoakan mereka jika ada teman-teman kita, saudara, dan orang lain yang membenci atau cemburu sama kita, kita harus mendoakan mereka agar mereka berubah dan menjadi lebih baik lagi. Kenapa kita harus melakukan begitu? Karena Tuhan sudah begitu setia kepada kita, menyayangi kita.
Jadi kita harus juga berbuat bagaimana apa yang dibuat Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi anak-anak yang kami kasihi, apapun pergumulan hidup kita, apapun masalah yang kita hadapi di dalam masa pandemi ini, kita harus berdoa, memohon kepada Tuhan agar kita diberi kekuatan dan diberikan hikmat, semuanya bisa akan kita lalui dengan sukacita. Kita akan mendapat berkat dan pertolongan Tuhan jika kita setia kepada Tuhan seperti Daniel. Ini ada satu lagu lagi yang dari Inang. Di akhir firman ini kita menyanyikan lagu Setia-setialah. Setia-setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah jawabanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setia sampai mati. Mungkin anak-anak sekolah minggu pada saat ini masih anak-anak sekolah minggu, nanti beranjak, nanti sudah remaja, nanti sudah menjadi naposo bulung. Jadi Inang berdoa semoga anak-anak tetap setia kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Bapa atas firman-Mu yang telah kami dengarkan di minggu ini. Ajarilah kami seperti Daniel untuk selalu setia kepada Tuhan di dalam kehidupan kami, baik di dalam situasi sesulit apapun, khususnya dalam situasi pandemi ini. Engkau tahu ya Tuhan, anak-anak sekolah minggu mengikuti belajar secara online. Berilah mereka kekuatan dan semangat belajar bagi anak-anak kami. Pakailah kami Bapa sebagai orang tua yang penuh kasih dan bertanggung jawab dalam membentuk iman dan rohani mereka untuk setia kepada Tuhan. Berkatilah persekutuan dan ibadah anak-anak sekolah minggu HKBP Taman Wisma Asri yang dibimbing oleh guru sekolah minggu, dan berkati seluruh program HKBP agar berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Bapa kami yang baik, berilah juga kesehatan kepada kami seluruh jemaat HKBP Taman Wisma Asri, dan pulihkan jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, dan berilah kekuatan dan penghiburan kepada jemaat-Mu yang sedang berduka. Bapa yang baik, kami juga menyerahkan masa depan anak-anak kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah doa kami dan kehendak-Mu Tuhan yang terjadi atas hidup kami. Melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Daniel anak Tuhan yang taat, pemberani, dan rajin berdoa. Karena semua sikap baik yang dimiliki oleh Daniel, Raja Darius ingin sekali agar Daniel menjadi pejabat paling tinggi di kerajaan. Tapi mendengar berita itu, para pejabat tinggi lainnya banyak yang cemburu dan tidak suka kepada Daniel. Mereka berniat jahat dan menyusun cerita bohong dan membujuk Raja Darius supaya tidak lagi suka dengan Daniel. Caranya, mereka membujuk Raja Darius untuk membuat aturan. Siapa yang tidak menyembah raja akan dihukum. Dan ketika Daniel menyembah Tuhan, para pejabat tinggi yang cemburu sama Daniel melaporkannya kepada Raja Darius. Dan pada saat Daniel masih tetap menyembah Tuhan, para pejabat itu pun melaporkan kepada Raja Darius supaya Daniel ditangkap dan dihukum. Wah, adik-adik, Raja Darius sedih sekali karena Raja Darius sangat mengasihi Daniel. Daniel pun harus menjalani hukuman. Daniel dilemparkan ke dalam gua singa. Melihat itu, Raja pun berkata, "Daniel, Tuhan akan menyelamatkanmu." Adik-adik,
Apa ya yang terjadi sama Daniel? Guanya gelap. Ada singa-singa yang siap menggigit Daniel. Wah, pasti Daniel ketakutan sekali. Tapi adik-adik, di saat ketakutan, Daniel berdoa dengan sungguh-sungguh. Daniel memohon pertolongan Tuhan. Dan adik-adik tahu apa yang terjadi? Ya, Tuhan mengirimkan malaikat untuk menolong Daniel. Malaikat itu menutup mulut semua singa. Jadi, singa-singa itu tidak bisa menyerang dan menggigit Daniel. Dan ketika sudah pagi, raja pun pergi mendatangi goa singa itu. Begitu senangnya hati raja ketika melihat Daniel selamat. Dan Daniel pun tidak terluka oleh singa-singa itu. Melihat itu, raja pun memberi perintah untuk menghukum pejabat-pejabat yang sudah berbuat jahat, mengarang cerita bohong tentang Daniel. Nah, adik-adik, dari cerita Daniel kita mau belajar untuk setia dan rajin berdoa, karena Tuhan pasti akan menjawab doa-doa kita. Tuhan juga akan selalu menolong kita dalam melakukan kebenaran. Adik-adik tentu pernah merasa takut kan? Takut gelap, takut untuk tidur sendiri, atau takut pada saat harus di rumah sendirian karena mama papa pergi bekerja. Adik-adik harus ingat, karena Tuhan Yesus selalu ada menemani dan menolong adik-adik. Di saat adik-adik merasa takut, berdoalah. Meminta pertolongan Tuhan dan bernyanyi memuji nama Tuhan. Tuhan Yesus selalu ada. Tuhan selalu setia menemani dan mendengar setiap doa adik-adik. Jadi, ayo jadi anak-anak Tuhan yang setia pada Tuhan. Amin. Ayo adik-adik, tadi firman Tuhannya tentang apa? Kalita tahu nggak tentang apa? Tentang Daniel, Kak Tika. Betul sekali, Daniel tetap setia walaupun dia dianggap bersalah. Sebenarnya dia melakukan kebenaran di hadapan Tuhan. Iya betul Kak Tika, dia tetap setia pada Tuhan. Nah, sebagai ucapan kita terima kasih kita kepada Tuhan, kita akan mengumpulkan persembahan. Nah, persembahannya itu bisa adik-adik titip melalui mama papa yang akan pergi ke gereja, atau Sintua wilayah, atau bisa juga melalui nomor rekening gereja kita. Betul sekali Kak Tika. Sambil mengumpulkan persembahan Kak Tika, kita akan bernyanyi puji nama Tuhan dengan pujian yang berkata, terima kasih 1000. Lebih semangat lagi. Kita bernyanyi lagi. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai, ombak berderai, terima kasih. Terima kasih 1000, terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku, pada Tuhan Allahku, aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga,
kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan Allah kami, berkatilah kami, hadapkanlah wajah-Mu menyinari umat-Mu. Amin. Shalom adik-adik, waktunya aktivitas minggu ini sesuai dengan tema kita yaitu setia pada Tuhan. Nah, bukti kesetiaan kita pada Tuhan adalah dengan berdoa, baca Alkitab, dan memuji Tuhan. Nah, jadi Kak Hana ambil satu bukti kesetiaan kita pada Tuhan dengan berdoa. Adik-adik boleh melakukan aktivitasnya dengan memvideokan adik-adik berdoa, boleh berdoa setelah makan, berdoa sebelum tidur, atau berdoa sebelum belajar. Nah, adik-adik videokan dan jangan lupa dikirim di nomor di bawah ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Anak-anak kami yang di rumah, kami dari Paralado dan juga kakak-kakak sekolah minggu mengucapkan selamat hari Minggu. Dan kami juga berpesan kepada anak-anak kami, tetap jaga prokes, semangat belajar dan jangan lupa berdoa. Tuhan memberkati. Dadah.